Halo, selamat sore guys. Apa kabar semuanya? Selamat sore. Ketemu lagi. Tadi sorry ada kendala ya. Eh, Selamat sore. Oke. Eh, oke, selamat sore semua. Oke, Pauli. Oke ya. Fauzi Ulhas, Siswanto hadir, Pak Sis sudah hadir semua. Jangan lupa komen ya. Eh, Selamat sore semua. Ya, jangan lupa di-share ya. Kali ini saya akan membahas topik yang menarik tentang overclaim dalam bisnis network marketing. Overclaim. Oke. Sebentar dulu, saya cari dulu remote AC di mana. Panas soalnya. Sebentar. Sambil menunggu, teman-teman boleh komen dan kasih tahu Anda dari mana. Oke. Ya, waduh, ini kok jadi bergeser dia. Oke, sudah mulai banyak yang hadir. Soalnya kalau nggak pakai AC panas. Ya, selamat sore Pak Indra, Refdi, Gagadis. Hadir Pak Adi, Mahardika, Pak Muji, Balikpapan. Siap. Terus Padang Siak ya, Siak nih Padangnya. Oke, nah kali ini topik yang akan saya bahas itu tentang overclaim dalam bisnis network marketing. Dan ini program, sekali lagi, sorry saya lupa. Ini adalah program Growing with Digital Networker bersama saya Indra Jayapurba. Ini adalah part ke yang 13, oke? Ini part ke yang 13, Growing with Indra Jayapurba. Ya, jadi di dalam program Growing with Digital Networker di sini saya memang banyak memfokuskan kepada para pebisnis jaringan ya, di mana akan banyak sekali informasi-informasi ataupun knowledge yang akan saya berikan di sini, yang terutama saya mau bagikan kepada teman-teman pebisnis jaringan ya. Artinya dari mungkin ini dari perspektif yang berbeda dari biasanya yang Anda dapatkan. Dan yang lebih menarik lagi adalah mungkin Anda yang baru pertama bergabung di dalam live ini, jangan lupa untuk melihat rekamannya. Kalau pengen melihat rekaman yang sebelumnya, semua dari part 1 sampai part 12 bisa langsung di mana? Di channel YouTube saya, yaitu Indra Jayapurba. Nanti saya akan ketikkan di kolom komen ya. Channel YouTube-nya itu ada di kolom komen. Sebelum saya mulai ini, oke? Anda bisa lihat di kolom komen channel YouTube-nya, oke? Jadi nanti di sini Anda juga jangan lupa untuk subscribe, ya. Saya sudah pin di kolom komen tuh. Oke, guys, wah seru nih hari ini, pasti akan banyak yang hadir ya. Pak Herdoni Magetan hadir, mantap. Ibu Elanda Jaksel hadir juga. Terus Bang Ari di Kuningan, terus Pak Pamuji, oke.
Terus jangan lupa untuk di-share sekali lagi teman-teman ya, karena mungkin informasi ini bermanfaat bagi teman-teman Anda ya kan. Kita sekarang nih suka memberikan manfaat kepada banyak orang, kan itu tujuan dari kita. Oke. Nah, sekali lagi yang saya akan bahas topik di sini adalah tentang kali ini adalah berbicara tentang overclaim ya. Overclaim dalam bisnis jaringan atau overclaim dalam bisnis MLM. Nah, itu yang sering terjadi saat ini ya, dewasa ini ya. Jadi mungkin nanti banyak dari Anda yang juga akan merasakan dan pernah melihat ya hal tersebut atau mengalami hal tersebut, is okay. Nah, disinilah kita akan nanti berdiskusi ya. Saya akan coba bahas lebih dalam, lebih tajam, setajam pisau, bukan setajam silet, setajam pisau ya. Oke. Agus Suprayono, Go Berkah Gono Riba. Langsung campaign ya Pak ya. Terus Pak Bu Febrianti di Assalamualaikum Coach, Pekanbaru hadir. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat teman-teman. Nah, sekarang saya akan mulai dari hal ini ya. Kenapa saya akan senang sekali membahas tentang network marketing itu dulu ya. Kenapa saya senang sekali membahas tentang network marketing? Nah, pertama adalah saya pengen banyak orang yang akan tercerahkan karena situasi sekarang ini ya, kondisi sekarang ini memang hampir 80% dari pelaku bisnis jaringan banyak mereka yang tidak memahami bagaimana sebenarnya esensi dari network marketing itu. Salah satunya yang paling sering mereka lakukan adalah dengan overclaim ya. Mungkin bagi Anda ya tidak mungkin pernah merasa ataupun pernah mendengar, mungkin atau Anda yang juga sering begitu, overclaim bagaimana yang mereka lakukan. Bermacam-macam, kadang-kadang overclaim itu bisa berkaitan dengan produk ya, bisa berkaitan dengan produk, juga bisa berkaitan dengan komisi, bisa berkaitan dengan bisnis, bisa berkaitan dengan apa saja ya. Overclaim itu artinya terlalu melebih-lebihkan, itu poinnya. Nah, inilah menurut saya salah satu hal yang harus kita rubah dalam industri ini ya, dalam industri jaringan, dalam industri MLM ke atau asuransi ke whatever ya. Kalau kita sudah memulai dengan cara yang nggak benar ya, kita dengan overclaim, padahal goalnya kita adalah overclaim itu tujuannya untuk menarik perhatian orang agar mau bergabung ataupun membeli produk kita. Tetapi kalau dengan cara seperti itu yang mengakibatkan akan terjadinya bumerang kepada kita sendiri, artinya akan backfire, yang dimana apa yang kita berikan itu adalah ketidakjujuran ya. Contohnya misalkan banyak sekali orang yang posting di sosial media dia atau lagi presentasi yang dia bisa mengklaim bahwa semua obatnya ini menyembuhkan kanker lah, menyembuhkan inilah, menyembuhkan kayaknya pokoknya produknya itu adalah produk yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit sekaligus. Ya ibaratnya produk yang turun dari surga ya. Padahal sebenarnya kalau Anda tahu esensinya ya, esensi dari produk dari network marketing itu sendiri itu dilarang keras itu mengatakan, mengklaim itu dengan bilang menyembuhkan ya. Itu dilarang keras ya. Tidak ada secara regulasi itu memang dilarang. Jadi semua suplemen ataupun produk yang dijual itu ya, yang berkaitan dengan kesehatan itu hanya memperringan ya, atau lebih bagus lagi mengimprove ya, lebih menyehatkan, lebih menguatkan daya tahan tubuh. Jadi tidak di area produk-produk yang kita jual itu tidak menyangkut dengan tidak menyangkut dengan penyembuhan gitu loh. Karena kalau penyembuhan itu memang obat-obat yang ada di dalam dokter lah, farmasi gitu loh. Jadi ini yang harus Anda tahu. Jadi dalam suatu ketika Anda presentasi kepada teman-teman Anda ataupun menjual produk Anda ataupun menawarkan produk Anda, itu dilarang keras sebenarnya kalau Anda klaim itu menyembuhkan. Walaupun, nih sekali lagi, walaupun pada faktanya banyak orang tersembuhkan. Mungkin ada yang sembuh secara ini ya, nggak bisa, maksudnya walaupun ada kadang orang yang sembuh dari penyakitnya gitu loh. Tapi kadang-kadang itu tidak bisa kita jadikan satu rujukan. Karena kalau rujukan yang legal itu, yang legal formal itu adalah dari dokter. Itu yang harus kita tahu dulu. Jadi itu satu hal. Dari segi produk aja sudah banyak orang yang suka sekali overclaim gitu loh. Dan itu yang sebenarnya kita tidak
tidak mau gitu loh. Kita tidak mau menimbulkan misleading. Karena kita harus tahu juga bahwa reaksi tubuh kita ya, reaksi tubuh kita setiap manusia itu kan berbeda-beda. Ya, kadang ada orang yang cocok dengan obat ini, ada kadang-kadang yang cocok dengan obat ini ya. Nah, artinya itulah yang harus kita paham dulu gitu loh. Itu dari segi produk. Dan yang kedua, misalkan itu kalau segi dari suplemen, kalau dari segi kecantikan ya, dari kecantikan, kadang-kadang weight loss, ya kadang dia bilang 3 hari bisa turun 10 kilo gitu loh. Walaupun kadang-kadang memang betul itu bisa 3 hari itu ada yang turun 10 kilo, tapi kan nggak semua. Jadi itulah yang bisa menimbulkan misleading. Makanya kita bilang jangan suka overclaim. Ya, jangan suka overclaim, terutama untuk produk. Nah, itulah yang membuat kalau Anda bayangkan kalau secara massal, secara massal ya, banyak orang yang melakukan hal seperti begitu dan itu tidak terbukti, itulah yang membuat nama industri maupun nama perusahaan Anda akan semakin jelek gitu loh. Karena nggak semua orang sama. Jadi Anda harus mengikuti sesuai dengan apa yang ada di petunjuk gitu loh. Misalkan ini bukan ML ya, ini hand spray ya, hand gel gitu. Misalkan ada keterangannya di sini, deskripsinya, ya sesuai dengan itu aja, yang mengimprove atau meningkatkan daya tahan tubuh gitu loh. Jadi suplemen itu gunanya untuk itu gitu loh. Jadi bukan untuk menyembuhkan ini gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah gitu loh. Dari segi produk itu salah satu. Terus yang kedua ya, itu pertama. Yang kedua itu kalau berkaitan dengan soal pencapaian komisi ya, atau duit ya. Kadang-kadang baru satu kali orang dapat 10 juta dibilang join di bisnis ini Anda kan bisa dapat 10 juta berkali-kali. Nah, gitu loh. Baru dapat satu kali mungkin 50 juta, Anda bisa mendapatkan bonus 50 juta berkali-kali gitu. Jadi artinya ya, cara seperti itulah yang membuat kadang-kadang kalau orang yang menurut saya yang menggunakan akal sehat sih ya saya pribadi sih kalau melihat begitu nggak akan pernah tertarik gitu loh. Tapi masalahnya yang terjadi banyak juga orang tertarik dengan hal tersebut. Kenapa? Ya, kenapa bisa gitu loh? Kadang-kadang dengan statement income itu loh, ya kadang-kadang dilebih-lebihkan pun orang percaya gitu. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Ya, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena tidak ada kontrol, ya. Di bisnis jaringan itu kadang-kadang tidak ada kontrol ya. Tidak ada verifikasi. Jadi orang suka seenaknya dewe, karena kan ngomong kan nggak bayar ya kan. Ngomong nggak bayar, jadi orang suka-sukanya ngomong, oh itu bisa dapat 100 juta, ini dapat 200 juta, dapat 300 juta. Kadang-kadang dibuatlah statement income-nya mungkin 2 bulan, 3 bulan tinggi, padahal bulan keempat, bulan kelima, atau bulan pertama enggak gitu loh. Jadi yang ditunjukkan itu yang seperti itu aja gitu loh. Jadi itulah yang menimbulkan misleading ya. Misleading itulah yang membuat kadang-kadang ya banyak orang merasa terjebak. Ya, dengan rasa seperti itulah yang membuat nama bisnis ini, nama industri ini semakin jelek terus-menerus gitu loh. Jadi pertanyaannya sekali lagi, kalau menyangkut dengan beberapa video saya yang saya live, yang saya sebelumnya saya bahas, kenapa kita tidak bisa salahkan kadang-kadang orang kenapa anti sama bisnis network marketing, anti sama bisnis jaringan, karena memang pelakunya sendiri yang melakukan hal seperti itu gitu. Ya, yang selalu mengklaim bahwa ya nggak salah sih kalau kita bilang kita terbaik, kita nggak salah kalau bilang perusahaan kita terbaik. Tetapi kalau overclaim, itu yang nggak benar. Overclaim, sekali lagi saya garis bawahi, overclaim ya. Jadi itu tidak masuk. Jadi loh, berusahalah selalu untuk memberikan yang bisa diterima oleh akal sehat ya, common sense gitu loh. Jadi nggak usah, walaupun kadang-kadang gitu loh, ada kadang-kadang kejadian misalkan dalam 3 bulan, 6 bulan dia dapat reward misalkan mobil ya, tapi kan bisa kita ceritakan dengan cara yang lebih elegan gitu loh. Jadi kita bilang 3 bulan, 6 bulan dia dari tidak pekerja apa-apa, dia dari misalkan dia bilang dari pekerja apa ya, misalkan dari pengangguran. Dari pengangguran dia langsung dapat misalkan mengerjakan bisnis 6 bulan dia langsung bisa sukses dapatkan achieve mobil apa gitu, misalkan begitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu kejadiannya. Kejadiannya sebenarnya kadang-kadang dia mungkin pengangguran 5 tahun yang lalu. Oke? Nah, setelah 5 tahun yang lalu di pengangguran, jobless, setelah itu dia join di beberapa network marketing, beberapa bisnis jaringan selama 4 tahun, dan dia berproses, mungkin belum berhasil sekali. Pas dia join di sini 6 bulan dia langsung dapat reward gitu loh. Artinya dia sudah melalui 4 tahun. Gitu loh, 4 tahun gitu loh. Artinya kebanyakan yang seperti itu gitu. Jadi
artinya sudah ada proses sebelumnya. Itu yang kadang-kadang nggak diceritakan. Jadi kadang-kadang orang melihatnya gimana ya? Berarti saya pun pengangguran sekarang, kalau gabung di sini 6 bulan saya bisa dapat ini, bisa dapat rumah, bisa dapat ini. Jadi itulah yang menjadikan itu yang saya sebut dengan overclaim, ya. Jadi jelas dari segi produk juga banyak orang yang overclaim, ya. Dari komisi juga banyak yang overclaim. Dan bukan dari itu, dari company-nya juga nanti banyak yang overclaim. Jadi dari banyak hal. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, karena memang tidak ada standarnya, tidak ada pengawasnya, gitu loh. Jadi itulah yang membuat beda kalau dengan bisnis-bisnis yang lain kan. Misalkan bisnis keuangan atau apa segala macam, ada pengawasnya semua. Kalau kayak trader apa segala macam di bursa saham itu kan ada yang ngawasin. Jadi tidak bisa sembarangan orang, tidak ada regulasinya. Nah, semua ini yang mengakibatkan karena regulasi itu ditentukan semua oleh pada perusahaan masing-masing, yaitu disebut dengan apa? Regulasi etika. Hanya etika yang mengajarkan. Jadi sehingga banyak orang yang tidak ada punishment-nya. Jadi untuk itu makanya yang kita perbanyak di sini adalah lebih banyaklah kita untuk mengedukasi, ya, mengajarin bagaimana sebenarnya kita berbisnis yang benar, gitu loh. Jadi overclaim itu adalah salah satu penyakit di industri ini, ya. Jadi kalau Anda sering mendengar orang yang overclaim ataupun mungkin salah satu Anda pelakunya, karena saya juga dulu termasuk pelaku loh, ya. Saya jujur, saya termasuk salah satu pelaku dulu dan akhirnya saya sadarin itu nggak benar, ya. Artinya merubah cara-cara itu, gitu loh. Jadi bukan berarti saya bilang saya juga lurus-lurus juga, enggak. Dulu kita juga biasa kan kadang-kadang, karena ngomong itu kan nggak bayar gitu. Ngomong itu kan nggak bayar, jadi ngomongnya sampai naik dewe kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi suka-suka aja gitu ngomong. Jadi itu yang kita nggak mau. Jadi saya harapkan dengan banyak yang nanti teman-teman yang menonton live ini, ya, banyak yang akan mulai coba merubah metodenya, merubah caranya sehingga akan berimpact nanti ke dalam industri ini sendiri, gitu ya. Jadi dua hal itu yang saya akan garis bawahi nanti. Oke? Dan mungkin nanti akan saya tambah yang lain. Sambil saya baca komen dulu ya. Dari teman-teman sudah banyak yang komen di sini dan atau mungkin yang bertanya. Dan teman-teman sekali lagi ya, bagi Anda yang baru pertama misalkan hadir di live saya, Anda bisa ketik di kolom komen baru pertama. Dan juga bagi Anda yang ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan, Anda juga boleh ketik di kolom komen. Jangan malu ya. Artinya di sini saatnya ya bebas aja, santai aja gitu loh. Saya juga selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Selama saya nggak bisa jawab, nanti akan saya tunda, saya akan jawab nextnya. Karena artinya semua berproses. Karena nggak semua, saya bukan Google yang semua saya tahu gitu loh. Tapi at least apa yang bisa saya sampaikan, saya bisa jawab, saya akan pasti jawab gitu loh. Dan jangan lupa sekali lagi teman-teman, ini adalah program reguler dari saya, yaitu nama programnya adalah Growing with Digital Networker bersama Indra Jaya Purba. Sekarang masuk ke dalam part ke-13. Gimana? Part ke-13 ya. Part ke-13. Dan jangan lupa teman-teman untuk share ya. Share ya. Oke. Priscilla Adelaide Jagarkarsa hadir, ini istri saya nih ya. Pak Ramlan Alan, mantap ilmunya Pak. Bagus ya, terima kasih Pak. Pak Bambang Semarang hadir ya. Nggak bisa lihat muter-muter. Masa nggak bisa lihat ya? Bisa dong Pak. Masa sih nggak bisa dilihat ya? Membantu proses kesembuhan ya, membantu, itu Bang Ari bilang membantu proses kesembuhan ya, improve ya. Kalau untuk produk tadi kita bilang, kita lebih suka membilang ini akan mengimprove. Misalkan kalau yang berhubungan dengan suplemen, mengimprove daya tahan tubuh Anda, imun Anda gitu loh. Jadi tidak menyembuhkan. Ini bisa menyembuhkan autoimun bla 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 gitu loh. Jangan seperti itu. Karena memang dilarang ya. Ya, produk MLM itu. Banyak iklan di FB yang mengklaim bisa dapat ratusan juta dalam waktu 1 bulan jika gabung dan bla bla bla. Ya, artinya sebenarnya gini, kalau Anda sudah memahami ini, mungkin Pak Muji, nanti Bapak lihat ada iklan-iklan itu berarti cuma jualan gitu loh. Narasi, hanya iklan, konten gitu loh. Jadi Anda nggak usah percaya lagi kalau hal-hal seperti itu kalau terlalu overclaim. Jadi yang lebih bagus itu adalah iklan yang benar-benar masuk ke dalam, kita bisa rasakan bahwa ini make sense apa enggak gitu loh. Tapi masalahnya kadang-kadang banyak orang yang kena akan itu. Dia akan terkena dengan itu, istilahnya kalau kita bilang kena hipnotis dia. Kena hipnotis. Jangan sampai kita gampang-gampang kena hal-hal yang begitu. Kita kadang-kadang nggak tahu ya saya ya. Kok gampang sekali kita percaya kepada hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Nah, itu yang sering kita bahas juga. Saya juga sering bahas itu. Kenapa ya? Kadang-kadang kalau kita itu misalkan berbicara dengan benar ya, mempresentasikan dengan benar, kadang-kadang orang nggak percaya. Tapi kalau kita bilang, kamu cukup taruh duit di sini tiap hari dapat 2% selamanya, orang percaya gitu.
Padahal itu mungkin tipu-tipu, mungkin nanti itu duit Anda hangus, perusahaan tutup, mereka nggak peduli. Tetapi karena dia tahu 2%, hasilnya besar, di dalam pikirannya dia percaya gitu loh. Jadi kadang-kadang saya juga bingung, kenapa lebih banyak yang seperti begitu? Apakah karena memang tipikal kita masih seperti itu, masyarakat kita, atau memang seneng kita dengan yang cara-cara instan gitu loh, yang tidak masuk akal gitu. Kadang-kadang kalau dibilang 20% sebulan, pada percaya semua. Pada banyak yang jual tanah, jual rumah, jual ini gitu. Saya bingung kok pada percaya semua gitu loh, yang tidak kerja gitu. Jadi tetapi kalau ada yang misalkan kalau kita harus belajar dulu, mengasah skill dulu, mereka nggak percaya gitu loh. Jadi kadang-kadang ya inilah ya, saya nggak mau ya banyak terjadi pembodohan-pembodohan di dalam industri ini gitu loh. Jadi makanya saya juga nggak mau dibilang hanya untuk apa ya, kita memang perlu ya namanya income, kita perlu namanya pemasukan, tetapi bagaimana sekarang caranya kita untuk mendapatkan dengan cara yang benar ya. Dan kedua, kita bisa banyak mengedukasi orang, kita bisa memberi banyak value kepada orang, beri manfaat kepada orang. Tentunya ya, yang berhasil itu yang orang yang tetap konsisten dan berproses kan gitu. Walaupun kita ngomong seperti begini ya pasti ya berapa persen sih yang mau menjalankan gitu. Tapi nggak semua juga gitu. Tapi at least kita sudah berbicara, kita sudah kasih tahu begini ya. Artinya itu. Jadi overclaim inilah yang menyebabkan banyak sekali orang terjebak ya. Dan itulah yang membuat nama banyak industri yang jelek gitu, termasuk industri network marketing. Dan itulah yang saya tidak inginkan gitu loh. Terutama saya tidak inginkan. Dan itulah yang membuat nama industri ini jelek ya. Oke. Suaranya double. Masa sih sekarang suaranya masih double ya? Saya yang buat iklan. Tapi 12 bulan ya, bukan 1 bulan. Nih, malah ngomong di sini. Trenggalek hadir. Latifah Jogja hadir. Nur Latifah Jogja hadir. Zeni. Jayapura hadir. Bu Nanik ya. Batubara hadir. Batubara hadir. Boyolali ya. Ram bisnis harus kita lihat dulu ya Pak. Berada pada kendaraan yang tepat. Gimana Pak Purba? Bisnis kita lihat dulu ya Pak. Berada pada kendaraan. Yes dong. Artinya gini loh. Kalau saya sih kadang-kadang sederhana ngeliatnya. Kalau satu bisnis itu kalau saya lihat udah dominan membernya, apalagi bisnis jaringan, itu banyak mengklaim terlalu berlebihan, overklaim, saya udah gak percaya sama bisnisnya, saya gak percaya sama perusahaannya. Itu aja sederhana kalau saya ngeliatnya. Ini pasti gak bener di atasnya, gak bener yang lain-lainnya gitu loh. Karena dia ngajarkannya seperti itu gitu loh. Artinya tidak ada pendidikan di sana yang mengajarkan tidak boleh overklaim. Atau artinya mau overclaim secara produk ya, secara bisnis. Jadi cara melihat bisnis ataupun perusahaan yang benar itu adalah salah satu skill gitu loh. Nggak sembarangan. Kita nggak sembarangan memilih. Gimana sih kita memilih kendaraan? Kendaraan itu kan sama dengan cara kita, kendaraan ini yang kita pilih untuk menuju yang namanya mimpi kita kan gitu kan. Artinya kendaraan itu kan banyak kendaraan, kayak mobil aja kan banyak jenisnya. Ya, ada mobil ini, ada mobil ini, ada mobil ini, ada yang eksklusif, ada yang Mercy, ada BMW, ada Lamborghini. Artinya kita kan bisa melihat dari situ gitu loh, jenis-jenisnya. Lihat kendaraan yang benar itu. Nggak semua kendaraan, maksudnya bisa semua kendaraan itu mengantarkan kita keberhasilan. Tetapi kan kita harus lihat kendaraan ini bensinnya cukup nggak? Ya kan? Onderdilnya cukup nggak? Jangan nanti tengah jalan macet. Ya kan? Jadi bukan semua udah pasti benar gitu loh. Jadi kita harus lebih selektif. Kalau saya ngelihat dari banyaknya orang. Kalau udah banyak orang yang overclaim, yang bilang produknya bagus, apalagi di sosial media ya. Kalau orang udah posting produknya bagus, saya pastikan udah nggak bener. Ya produknya mungkin aja bagus, tapi kalau dari segi bisnisnya udah nggak bener. Karena mereka tidak diajarin. Jangan posting produk, jangan ini, kamu bisa berjualan dari word of mouth, diajari strategi, seharusnya kan begitu. Jadi ada sistem secara menyeluruh, jadi semua orang akan tahu gitu. Itu kalau saya. Ya. Sekali lagi ya teman-teman, artinya kita di sini bisa berbeda, tapi bukan berarti saya mengklaim apa yang Anda lakukan salah dan benar. Tetapi ini adalah pendapat saya secara pribadi. Artinya pendapat ini sah-sah saja ya. Cara berpikir saya seperti ini gitu loh. Anda juga punya cara berpikir, silahkan aja gitu. Oke? Nah itu Bang, orang 62 maunya instan dan nggak mau proses. Jonas Aprian Santoso. Ya karena bukan orang 62 ya. Bukan orang Indonesia aja. Maksudnya gini loh. Gimana, Anda bisa tanya deh ya. Jangan tanya saya aja gitu loh. Anda bisa tanya entrepreneur yang ada sukses di Indonesia ini maupun di dunia. Bagaimana mereka, baca deh buku di Gramedia, orang-orang berhasil. Tidak ada yang instan. Ya,
Anda baca mungkin Bill Gates, Anda baca mungkin orang Indonesia siapa, Tung Desem ke atau Mary Riana, siapa Anda baca orang sukses, misalkan yang punya BCA, yang punya, nggak ada yang instan. Kita bisa tahu bahwa bisnis itu semua itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang mau instan, berarti kan Anda lagi kena dalam satu perangkap iklan. Ya, kena perangkat iklan. Ya, makanya kan waktu saya dan tim memulai satu e-course, ya e-course kita sebut dengan digital networker ya, seperti kaos saya ini digital networker. Banyak sekali orang yang berharap ketika dia ikut e-course itu dia langsung punya satu obat mujarab yang bisa bikin dia langsung sukses besar di dalam industrinya, dalam bisnis MLM-nya, atau bisa mendapatkan satu bisa langsung kaya, bisa langsung mendapatkan closingan gitu. Ya itu yang mereka salah. Gitu loh. Semua proses ya. Semua proses. Saya tidak percaya gitu loh kalau ada yang instan gitu loh. Kalau ada yang instan ya pasti memang ya mental yang seperti itu. Anda bisa bayangkan kalau Anda satu tim dengan orang-orang seperti begitu, gimana Anda bisa long term bisnisnya gitu. Ya. Oke, terus Bang, yang benar gimana Bang supaya tidak overclaim? Loh. Cara paling gampang itu kan ngomong yang sebenarnya kan. Bu Nur Latifah nih. Cara yang paling gampang, contohnya nih, misalkan gini kan. Saya jual produk ini, ya. Produk ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Misalkan ini, ya. Ini produk network marketing saya, ini perusahaan saya. Terus yang kedua, ya. Saya carilah orang, misalkan, ya. Saya sebagai nanti Anda tonton video saya sebelumnya. Saya sebagai konsultan, saya akan menanyakan kepada calon customer saya ini apa permasalahan mereka. Setelah saya tanyakan kepada mereka, berarti mereka bilang dong, mungkin selama ini saya kok gampang flu, gampang ini segala macam. Saya bilang, oh ini ada nih, paling tidak kamu, ini namanya hand gel, misalkan hand gel ini bisa paling tidak membantu kamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kamu. Ya minum aja mungkin dalam 1 bulan 2 bulan bagaimana rasanya kan gitu. Artinya kita bisa masuk dari situ juga gitu loh. Bisa masuk dari hal-hal yang jujur, hal yang benar gitu. Jadi jangan, orang nanti nanya, ini bisa menyembuhkan kanker? Bisa. Bisa menyembuhkan jantung? Bisa. Bisa meningkatkan autoimun? Bisa. Semua bisa. Gitu loh. Nah ini yang menjadi masalah gitu loh. Kalau kebanyakan orang seperti itu, ya Anda bisa bayangkan aja. Ya. Oke. Jadi artinya, bagaimana cara yang benar? Dimulai dari kita dulu. Bener nggak yang kita omongin itu? Bener nggak kalau kita overclaim itu menjadi gini loh, kadang-kadang kenapa orang overclaim? Karena mereka coba meyakinkan orang itu bahwa yang dijualnya itu benar gitu loh. Padahal sebenarnya ya kalau Anda mau tahu bagaimana seorang pro itu memprospek orang atau berjualan, dia kadang-kadang yang ditonjolkannya itu bukan dari sisi sininya loh. They don't sell the product, justru they sell dirinya, their self. Maksudnya dirinya yang dijual dia coba untuk meningkatkan hubungan sehingga terjadi namanya trust, ya. Sehingga terjadi namanya trust. Dia building trust. Dia terus transfer belief. Dia terus membuat orang itu semakin dekat dengan dia. Akhirnya kalau orang sudah nyaman ya, apapun yang kita berikan kepada orang tersebut, ya mostly secara mayoritas orang lebih tertarik gitu loh. Lebih percaya. Karena hubungannya berbicara soal closing itu kan berbicara kepercayaan. Jadi artinya orang berusaha untuk overclaim itu pengen membuat wah gitu loh. Padahal sebenarnya membuat wah itu bukan dari situ. Membuat wah itu salah satunya membangun trust. Bagaimana cara membangun trust, Bang? Paling gampang, berikanlah manfaat, value, solusi-solusi kepada orang tersebut. Value, manfaat-manfaat apa gitu loh. Jadi kalau Anda ketika mau berjualan ataupun mengajak mereka jadi tim, pastikan berikan dulu manfaat kepada mereka. Jangan Anda mau ngambil dari mereka. Bedanya kan di situ kan. Kalau Anda sebagai hunter, Anda tembakin orang itu, berarti Anda berburu mereka. Orang nggak suka. Tapi kalau Anda sebagai farmer, Anda coba membangun kepercayaan dulu. Anda tanam, Anda rawat, Anda ini segala macam. At the end, orang tahu nggak ya? Nggak Anda jual pun orang tanya, Endra aku beli dong, itu lu kayaknya ada bisnis ini, aku ikut deh. Kan gitu kan. Itu kepercayaan. Nanti saya ada cerita deh, satu cerita teman saya dulu ya. Itu menarik sekali ya. Itu waktu zaman saya pernah di asuransi. Ntar deh, saya baca dulu komen deh. Saya akan cerita itu, seru nih nanti. Ya.
Samarinda hadir, Faizal Riza. Ya sekali lagi jangan lupa, hey Meiti, Ruben hadir. Nampaknya gimana bang supaya nggak overclaim? Harus jujur seperti apa bang? Makanya gini, harus jujur seperti apa bang? Harus jujur seperti apa yang Anda dapat dari product knowledge. Itu dulu pertama tentang product knowledge. Yang kedua, Anda harus jujur dari apa yang Anda dapatkan secara income. Tetapi kan kalau Anda tahu sendiri, misalkan untuk menjelaskan kepada seseorang itu kan nggak usah harus nunjukin income. Ya, untuk membuat orang percaya ngapain dari income. Kadang-kadang ada orang bilang begini, supaya Anda tahu ini buktinya nyata, ini hasilnya, gitu loh. Iya, kalau untuk dalam bisnis lain sih saya nggak tahu ya, itu mungkin terjadi gitu. Tapi kalau dalam industri network marketing atau jaringan, itu justru menurut saya pembodohan. Itu privacy itu gitu loh. Nggak usah. Kalau bisa Anda lakukan, kalau bisa orang bergabung atau trust dengan Anda tanpa menunjukkan, itu kan jauh lebih bagus. Berarti dia percaya kepada diri Anda tanpa harus menunjukkan. Dia bisa lihat dari Facebook Anda, dia bisa lihat dari kualitas Anda, dia bisa lihat dari profil picture Anda, dia bisa lihat dari activity Anda bahwa Anda ini memang bisa dipercaya. Karena ini kan bisnis trust kan. Ini yang orang nggak tahu gitu loh. Ini yang orang pengen apa ya, segala macam itu, segala sesuatu itu harus instan gitu. Ya. Makasih Bang Indra, kaos digital networker sudah saya terima, tapi gimana mau pesen book? Pesen book ini ya. Tracker book. Nanti pesennya nanti akan di japri di sini ya, Bu ya. Atau nanti saya buat di link ini ya. Dan kabar baiknya hari ini sebentar. Hari ini saya rasa ini akan ada promo ini ya. 7 hari ke depan. Jadi bagi teman-teman yang belum order ini tracker book, hari ini ada promo. Ya, nanti akan kita sampaikan ya. Ada promo ini. Jadi bagi teman-teman yang mau order, ini apa ini? Ini apa? Ini adalah namanya social book tracker, yang dimana bagaimana caranya Anda untuk membantu Anda untuk bagaimana bersosial media yang benar ya, dari activity sampai 90 hari. Ini tracker booknya ya. Oke. Nanti Bu Gillian Samson akan kita kasih link di sini ya, di Ibu nanti. Oke. Bang Ari atau Bang Joni kalau ada di sini nanti akan bantu juga nih. Overclaim bisa dikatakan kebohongan berlebih-lebihkan. Dasari bisnis Anda dengan kejujuran. Gimana cara menghindari itu Pak? Berdoa, belajar seperti saat ini dan berusaha, mohon masukannya agar sukses di bisnis digital marketing seperti Pak Indra. Pak Agus Suprayono. Coba sekarang gini paling gampang. Lihat aja di Facebook Anda. Lihat aja dari postingan Anda. Apakah Anda memposting itu atau Anda share itu adalah hal yang jujur? Hal yang benar? Apakah tidak melebih-lebihkan? Itu aja gitu. Kalau memang udah melebih-lebihkan, jangan lakukan. That's it, sesimpel itu. Jangan lakukan gitu loh. Memang kadang-kadang kita tergoda gitu loh. Kita terlalu excited gitu loh. Kadang-kadang nggak peduli memverifikasi apa segala macam, nggak peduli gitu. Tapi ya itu nggak bener gitu loh. Ngapain kita lakukan sesuatu yang nggak bener gitu? Dan mengakibatkan bumerang juga buat kita. Nanti lama-lama gini loh, orang-orang awam di luaran sana, mungkin di sini juga banyak teman-teman yang tidak pelaku bisnis jaringan, lama-lama enak sama bisnis MLM, karena orangnya sama semua. Orangnya bokis katanya. Ya, mau dia orang baru atau leadernya sama aja, overclaim. Gitu loh. Oke, Ervin Nur setuju. Kediri telat, Syifa Rotua Medan telat ya. Asep Rudiana Garut hadir. Gimana tuh Pak kalau ada yang dibilang posting produk biar viral, katanya mungkin warga 62 ya. Lah, kalau posting produk biar viral itu kan berbicara lain, tergantung dari apa yang dia sampaikan. Ada strateginya itu. Ya, ada strateginya. Sekarang tergantung kita gitu loh. Kalau mau viralkan produk misalkan dari hanya berbasiskan traffic free ya, kecuali produk Anda dibutuhkan saat masyarakat saat ini baru bisa, tapi kalau enggak gimana cara viralkannya gitu loh. Jangan orang lihat lama-lama jadi spam ya. Selama ini gini loh, intinya gini loh, selama konten itu yang dilihat orang itu tidak memberi manfaat buat dia, kan nggak bisa viral. Viral itu yang bisa negatif-negatif, jarang yang bener-bener pun viral gitu. Ya ini aja kadang-kadang kita bikin live seperti begini, masih banyak yang tidak aware. Sandra Kaunang hadir Bang. Aku bingung tulang, kalau nggak promosikan produk kita gimana orang tahu kita jualan? Atis tidak butar ya.
ada beberapa konsep. Artinya gini, kalau mau jualan kan ceritanya lain. Ini kan kita berbicara soal bagaimana menggunakan sosial media. Kalau kita tidak promosikan, bagaimana caranya kita jualan? Kita bisa jualan dong, kita bisa jualan di belakang layar, tapi bukan di timeline kita, gitu loh. Kita bukan jualan dari situ, kita bisa jualan dari inbox. Setelah orang berinteraksi dengan kita, gitu loh. Kita bisa berjualan setelah kita mungkin teleponan sama orang itu, WhatsAppan dengan orang itu, kita bisa Zoom dengan orang itu. Semua kita bisa lakukan di belakang layar. Di depan layar kita tidak jualan, tapi membangun hubungan dengan banyak orang. Artinya ini yang cara-cara cerdas kalau Anda pengen sekarang gini aja deh. Sekarang gini aja. Dengan cara yang Anda lakukan berjualan langsung posting misalkan di sosial media Anda, apakah sudah maksimal? Atau dengan cara spam? Hasilnya maksimal nggak? Atau bisa diduplikasi nggak? Kan jawabannya itu aja. Kalau memang bisa hasilnya maksimal, Anda bisa sukses kaya raya dari situ, ya jalanin aja gitu. Tapi faktanya bisa jualan nggak? Bisa kaya, bisa sukses nggak? Bisa mendapatkan maksimal nggak? Saya nggak usah bilang kaya atau sukses ya. Bisa mendapatkan hasil maksimal apa enggak? Gitu. Apakah berarti kan ada yang salah gitu. Terus kalau produknya bagus terus gimana kita untuk meyakinkan orang? Tadi saya sudah berbicara soal bagaimana kalau kita meyakinkan orang. Meyakinkan orang itu kan gini loh. Kalau Anda punya hubungan yang dekat dengan orang, misalkan Anda dekat dengan orang, dengan seseorang gitu, dan dia percaya sama Anda, aku rasa meyakinkannya nggak terlalu sulit loh. Ya, apalagi dia tahu Anda expert di bidang itu, dia langsung tahu, itu kayaknya bagus ya Indra ya. Gimana sih Indra? Iya, ini bisa meringankan, menambah daya tahan tubuhmu, atau bisa menurunkan berat badanmu. Serius, lu udah coba Indra? Udah, gue udah coba nih. Ini lumayan nih, gue nih. Ya, lumayan lah. Dalam 2 minggu ini bisa 5 kilo turun. Nah, gitu loh. Kalau orang yang dekat sama kita, yang tingkat kepercayaan tinggi, kan gampang meyakinkannya. Nah, masalahnya kan Anda mencoba meyakinkan orang yang Anda tidak kenal, kan, yang tidak hubungannya tidak terlalu dekat. Kan itu yang selalu dicoba oleh orang. Gitu. Kalau produknya bagus, ya produknya sebagus apapun produk Anda, ya. Nah, sekarang gini ya. Sebagus apapun produkmu, kalau aku tidak percaya mamu, tidak aku beli. Ini soal industri network marketing, ya. Anda jangan berbicara ini berbeda dengan gaya reseller atau gaya apa. Ini industri network marketing, berbeda sekali karena kita nggak hanya berjualan. Anda harus ingat itu. Jangan Anda terjebak di jualan. Kalau setelah Anda jual, Anda harus ngajarin orang itu bisa jual juga loh. Harus ada duplikasi di situ. Gitu. Jadi berbeda. Wah, saya telat. Lang jagat. Bandung hadir, Jogja hadir. Oke. Nah, tadi saya kan mau ceritakan. Jadi saya dulu beberapa tahun yang lalu pernah punya teman di asuransi ya. Gimana dia cara closingnya tuh? Menurut saya itu cara yang gila banget, keren banget lah. Artinya keren banget gitu loh. Dia tuh bisa jadi top paling tinggi di Indonesia dulu. Dia tuh kalau menjual asuransinya itu dulu, misalnya dia punya teman, ada teman lah dia gitu kan, kayaknya temannya ini calon prospeknya lah. Tapi apa yang dilakukan dia nih? Dia tiap pagi tuh ngajak dia tuh olahraga ya, jadi olahraga rajin mereka. Ini di Medan ceritanya nih. Terus kadang mereka makan sarapan pagi gitu loh, terus menerus. Kadang suka datang main ke rumah, dibawain mie gitu. Terus begitu, jadi rutin dia, konsisten dia, terus sampai. Padahal teman ini tahu dia itu kalau di agen asuransi loh. Tapi dia tidak pernah nawarin asuransi. Tapi konsisten dia. Tiap pagi ditemanin terus nih olahraga nih. Habis itu sarapan segala macam gitu. Nah sampai akhirnya beberapa lama setelah itu si teman itulah nanya langsung. Dia nanya, gue mau apa dong asuransi sama lu gitu. Langsung closing, dan closingnya gede banget lah gitu. Karena orang ini kan orang kaya gitu. Jadi dia dapat kelas kakap. Begitulah caranya orang melakukan hal-hal. Artinya dia memberi manfaat, dia nemenin, dia bayar harga, olahraga bangun pagi. Terus kadang-kadang dia apa makanan kesukaan kau ini sering dikirim, pangsit kayak atau apa kayak. Ya begitu-begitu. Ya itu yang dia membangun seni, dia membangun hubungan. Itulah yang membuat dia dipercaya orang.
Dan akhirnya orang tersebut mempercayakan bisnisnya, asuransinya atau apapun itu, orang percaya duitnya gitu. Ini yang harus Anda coba mulai dalamin gitu loh, maksud saya. Promonya sekarang berapa? Itu lihat linknya itu Ati Sidabutar. Itu ada promonya tuh. Ya, tolong Bang Ari nanti atau apa, nanti bisa dibantu ya. Oke. Kami Karimul Huda, Nur Fitri Makassar hadir Bang. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sekali lagi janganlah kita, stoplah kita overclaim gitu loh. Artinya kita nggak main lagi lah overclaim kepada banyak orang gitu loh. Kita lebih mau mengerjakan bisnis ini dengan cara yang benar, supaya bisa kita mengajarkan juga kepada tim kita. Dan mungkin kita butuh proses, tetapi ketika ini pondasinya kuat, percayalah ya, hasil usaha Anda itu tidak akan bohong, kerja keras Anda itu tidak akan bohong di kemudian hari. Nah, permasalahannya sekarang, kalau dari awalnya sudah nggak benar, timnya semua satu tim memang booming pertama, karena overclaim, habis itu gampang runtuh, membangunnya lagi capek lagi. Tapi pondasinya yang perlu dikuatkan dulu gitu. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya sudah mengalami hal tersebut gitu, dan saya tidak mau teman-teman mengalami hal tersebut. Kadang-kadang memang ya, di satu sisi banyak orang yang berbisnis jaringan itu karena memang faktor kepepet gitu loh. Kadang-kadang nggak sabar, pengen jualan, pengen ngerekrut orang supaya cepat dapat duit gitu. Ya memang kita harus akuin gitu, it's okay gitu loh. Maksudnya ya boleh lah seperti gitu. Tetapi at the end nanti akhirnya kita akan ngalamin satu yang kita sesalin sendiri ya. Jadi kalau berbicara tentang jangka panjang, ya itu nggak akan bekerja gitu. Tapi kalau mau cuman ya short term, Anda dapat duit terus habis itu banyak orang kecewa, ya ngapain kalau kita berbisnis seperti itu. Tapi lebih bagus kita penuhin kita dengan segala skill, kita penuhin dengan knowledge, dan coba untuk langsung praktek, dan langsung kita praktekkan segala sesuatu yang kita pelajari. Mungkin di awal kita agak berat, tapi ketika sudah melakukan terus-menerus kan jadi kebiasaan, habit. Bisa kita kerjakan dari sosial media, bisa kita kerjakan nanti dengan 15% dari offline-nya. Akhirnya Anda nanti bisa menduplikasikan segala sesuatu yang Anda kerjakan gitu loh. Kan goalnya di situ. Oke, sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk kalau Anda ada yang ingin Anda tanyakan, atau Anda ingin yang mau ada insight atau masukan, silakan ketik di kolom komen. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang sudah bergabung e-course ataupun yang belum, hari ini ada promo nih. Saya dikasih tahu tim tadi 90 days social media tracker book ya. Ini gimana fungsinya adalah kalau Anda pengen menjalankan bisnis Anda dengan sosial media dengan cara yang benar, salah satu caranya adalah dengan geser. Salah satu caranya adalah ini ya. Ini adalah buku workbooknya. Di sini bukan buku tulis, tetapi ini adalah caranya gitu loh ya. Oke. Terus jangan lupa ya untuk komen. Ini bergeser ya sebentar teman-teman. Oke. Dani Angga. Semua produk MLM menurut saya pasti bagus. Bisnis marketing network menurut saya bukan menawarkan produk, tapi menawarkan kualitas diri kita. Dani Angga. Semua produk di MLM menurut saya pasti bagus. Ya nggak semua juga sih Bu. Nggak semua juga ya. Ya ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Nah artinya menawarkan produk namun menawarkan kualitas diri kita. Iya. Relationship, kedekatan sih sebenarnya. Ya, kepercayaan. Karena kan kekuatan network marketing ini kan kekuatannya kan bukan ngiklan di TV kan, bukan ngiklan di radio, bukan ngiklan di mana-mana, tapi yang diangkat itu adalah trust, word of mouth, kekuatan mulut, kekuatan dari referensi kan. Terima kasih Pal, kaos DN hitam baru nyampe, siap order 90 days booknya, mantap. Oke, ya, mantap ya. Di sini terima kasih banyak juga teman-teman ya, walaupun di Facebook pribadi saya banyak teman-teman dari
e-course digital networker yang online. Oke, ada yang ditanyakan atau ada yang pengen memberikan atau ada yang memberikan masukan? Kekuatan produk, trust dengan orang yang mengajak. Siti Musrifah, kekuatan produk, trust dengan orang yang mengajak. Kekuatan produk, yes, ya, salah satu kekuatan produk. Salah satu faktor kekuatan produk, ya. Banyak faktor lain lah. Jadi saya nggak, karena gini, Anda harus tahu juga ada dua mindset dalam hal penjualan di bisnis network marketing, ya. Salah satunya adalah bisa menjual produk itu sendiri, yang kedua bisa menjual peluang bisnisnya. Jadi tidak ada yang benar salah di sini, tetapi kedua-dua ini bisa kita lakukan, ya. Menjual produk iya, menjual peluang bisnisnya iya. Jadi mana Anda yang kuat, ya Anda tonjolkan di situ gitu loh. Siti Musrifah, bisa kalau mau belajar online bisa. Nanti akan dikasih link ya di sini Bu Siti. Bang Ari kasih link gabungnya nanti Bang Ari. Bang Ari kayaknya ada di sini ya, Bang Ari atau Bang Joni. Ya, nanti bisa saya kasih deh sekarang deh, kadang-kadang biar nggak lupa. Kadang-kadang kita lupa. Oke, ada yang pengen ditanyakan mengenai itu? Jangan overclaim. Jangan overclaim. Karena kalau overclaim, ya, itu merugikan Anda sendiri. Mungkin agak luas bahasanya Bang. Ada mitra saya anak 2, bingit, nggak pede bisa MLM di FB Bang. Lebih suka di IG dan lain-lain. Bertanya Bang, secara umur mayoritas calon konsumen di FB itu kira-kira butuh produk apa sih Bang? Mohon pencerahan dari pengalaman Abang, IJP dan rekan-rekan. Mungkin agak luas bahasanya. Ada mitra saya anak 2, bingit, nggak pede bisnis MLM di FB Bang, lebih suka, ya selama itu sosial media fine aja, di mana aja oke, ya. Di IG juga bagus, ya, di FB juga bagus. Tapi kalau kenapa saya memilih Facebook? Karena buat saya itu lebih cocok untuk bisnis network marketing, ya. Satu, bisa viral, yang kedua banyak cara yang banyak algoritma yang bisa kita lakukan untuk menguntungkan kita gitu loh, dibandingkan daripada Instagram. Instagram juga bagus ya, karena saya juga bermain di Instagram, tapi lebih fokusnya di Facebook ya, di Facebook lebih fokusnya, karena Facebook ini lebih ya saya sih lebih nyaman aja sih, dan saya ngikutin apa yang Eric Worre bilang. Eric Worre bilang prioritas pertama Facebook. Oke. Pak Richard, topiknya mantap, topiknya Bang. Yes, terima kasih Pak Richard. Noel Sembiring, waduh, Wak Daud. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Terus sekali lagi jangan lupa ya untuk di-share ya. Jangan lupa untuk di-share dan untuk melihat rekaman dari program dari Growing with Digital Networker ini sekarang part ke-13. Sekali lagi, part 1 sampai 12 ada di YouTube channel saya, Indra Jayapurba. Itu ada linknya di kolom komen ya, linknya di kolom komen. Anda lihat di linknya di kolom komen supaya Anda jangan salah. Kenapa ya Siva Umam, kenapa ya saya sering posting value di FB tapi jarang mendapatkan respon? Ya karena memang target marketnya, value-nya belum tepat, dan audiens Anda juga belum tepat. Itu harus dikenalin, makanya harus dikenalin kan. Makanya dari awal itu yang dibenerin dulu audiensnya. Setelah audiensnya kita tahu audiensnya siapa, baru kita kasih value sesuai dengan audiensnya. Kalau audiensnya tidak tepat, ya kita kasih, misalkan ya sama lah, kalau orang misalkan sakit kepala, kita kasih sakit perut, obat sakit perut, ya nggak akan dimakan kan sama mereka. Target marketnya harus pas dulu. Terus value yang bagaimana gitu. Ya, oke, ada yang mau tanyakan lagi? Sekali lagi ya, mengenai topik kita kali ini nih ada tentang jangan overclaim di bisnis network marketing, karena memang dewasa ini banyak sekali kita lihat ya. Mungkin Anda merasakan, saya sangat merasakan sekali bagaimana banyak sekali orang
posting di sosial media atau lagi ada acara lah yang semua tuh mengada-ngada gitu loh, melebih-lebihkan. Ya melebih-lebihkan perusahaannya lah, melebih-lebihkan produknya lah, melebih-lebihkan income-nya lah, semua dilebih-lebihkan ya. Artinya apa yang mereka lakukan itu untuk menarik perhatian orang, untuk membuat orang percaya. Padahal sebenarnya kalau membuat orang percaya bukan dengan cara begitu gitu loh. Membuat orang percaya dengan kualitas dari diri Anda, kualitas dari pendekatan Anda, hubungan Anda, sehingga Anda lebih gampang untuk menawarkan sesuatu kepada orang tersebut gitu. Kadang-kadang orang berharap dengan hanya bermain sosial media, duduk diam, posting, nanti orang ada datang. Dan orang itu langsung bilang, aku mau beli produknya dong. Ya orang berharap begitu, walaupun kadang-kadang ada yang 1-2 kejadian begitu, ada yang membeli. Tetapi percayalah, itu tidak bisa diduplikasi, tidak bisa dilakukan oleh satu tim Anda. Artinya Anda tidak sedang membangun bisnis, tapi Anda sedang nggak jauh, artinya Anda sedang tidak melakukan bisnis network marketing, Anda sedang berjualan. Kalau kemarin Kohari bilang, dia bilang bisnis kalau berjualan itu bisnis kok itu istilah Kohari itu apa istilahnya kemarin itu, ya ketinggalan zaman katanya, karena menurut dia di network marketing itu lebih ada leverage-nya gitu. Ya saya juga melihat seperti itu gitu loh. Kenapa selalu bertahan di industri network marketing itu? Karena berbeda dia. Karena kadang-kadang di awal kita membangun jaringan, kita bisa sambil membangun jaringan berjualan juga, sambil berjualan. Setelah itu kita punya 10 orang tim kita, 10 orang yang berjualan. Kita punya tim 100 orang, 100 orang yang berjualan. Kita punya 1000 orang, 1000 orang yang berjualan. Kita punya 1 juta orang, 1 juta orang yang berjualan. Yang dimana kita bisa dapat benefit dari situ. Gila nggak? Dibandingkan Anda jualan sendiri. Itulah bisnis jaringan kalau Anda mau tahu. Tapi kalau Anda fokusnya hanya untuk instan, untuk mendapatkan hasil sementara, ya nggak salah juga kalau berjualan untuk mendapatkan operasional itu. Tetapi untuk long termnya Anda harus tahu, Anda harus kembangkan yang namanya jaringan. Namanya bisnis jaringan ya, bangun jaringan lah. Gitu. Oke, Nur Fitri, mantap ilmunya Bang, terima kasih. Nur Edi, bagaimana cara menentukan target market yang tepat Bang? Ya tergantung Anda. Apa bisnis Anda, apa produk Anda, apa yang sedang Anda kerjakan. Nur Edi, ya, Anda tentukan. Misalkan begini cara menentukannya. Produk saya misalkan ini, hand sanitizer, ya, hand gel, ini paling gampang nih. Siapa yang membutuhkan ini? Kan gitu kan pertanyaannya. Siapa yang membutuhkan ini? Kalau saya harus kenali dulu siapa yang membutuhkan ini, di mana dia ngumpulnya, umurnya berapa. Tuh dia, ini satu contoh. Apalagi contoh nih. Nih, tripod untuk handphone. Nah, saya harus kenali siapakah yang membutuhkan ini, umurnya berapa, oke? Umurnya berapa, laki-laki atau perempuankah, di mana ngumpulnya. Sesimpel itu loh cara nentuin target. Gitu. Jadi nggak semua orang loh. Itu kalau produknya ini. Terus sekarang kalau misalkan mau ngajak orang bisnis, siapa yang mau ngajak bisnis? Misalkan bisnis Anda network marketing, joinnya misalkan 10 juta. Ya, 10 juta. Anda cari, siapa target marketnya? Berarti orang yang punya duit 10 juta dong. Terus laki-laki atau perempuan dominan dari jenis produknya. Terus yang ketiga, di mana tinggalnya. Terus usianya berapa. Kan begitu. Itu bisa semua dilakukan. Dan paling gampang dilakukan itu adalah di digital, di sosial media. Caranya bagaimana? Ya, di situ banyak kita bahas di e-course saya. Tentunya Anda harus ikut di e-course Digital Networker. Dan sekali lagi teman-teman, e-course Digital Networker ini semenjak tanggal 1 Mei kemarin kita launching, sudah hampir 2000 orang pebisnis jaringan dari lintas perusahaan yang bergabung. Name it, hampir semua perusahaan yang ada di Indonesia ini gabung semua orang di sini. Mereka pengen belajar, mereka pengen mendapatkan sesuatu yang berbeda, mereka pengen mengupgrade ilmu mereka gitu loh. Tidak ada ya rasa malu-malu lah, tidak ada gengsi-gengsi gitu loh. Jadi artinya di situ kita banyak kulik, karena di situ bukan hanya kita kasih materi-materi yang berbentuk video ataupun berbentuk PDF, tetapi setiap minggu itu ada rutin live-nya. Jadi bisa berinteraksi di situ. Jadi bagi Anda yang belum atau Anda belum mengajak tim Anda, ajak ke e-course Digital Networker. Nanti akan dibantu oleh tim, nanti akan dikasih link di bawah ini kalau Anda mau gabung bagaimana. Ya.
Jadi ini cocok buat siapa saja into e-course ini, pebisnis jaringan. Itu bisa pebisnis MLM banyak di sini, pebisnis asuransi banyak di sini, ya. Artinya mereka yang benar-benar bergantung kepada sales dengan cara membangun jaringan. Wah, ini fantastik. Kalau Anda praktekkan, ya, Anda praktekkan, belajar, buatlah setahun, ya, setahun Anda sudah bisa praktek sendiri, udah ada perubahan dalam hidup Anda dibandingkan Anda nggak ngapa-ngapain, kan gitu. Pencerahan banget Siti Musrifah, ya terima kasih. Imelda Joy Tambunan, bukan sedang bangun network tapi sedang buka toko, ya Bang Ari nih. Bukan sedang bangun network tapi sedang bangun toko, ya dia sedang bangun toko dia. Saya pernah lihat, maksudnya kalau yang berjualan itu sedang bangun toko, maksud Bang Ari. Saya pernah lihat YouTube nih, Nur Asia, yang menyatakan 5 kali postingan 1 kali iklan. Dan menurut Pak Indra menawarkan sesuatu ada di belakang layar. Gimana menurut pendapat Pak Indra? Saya pernah lihat YouTube yang gini loh, strategi itu berbeda-beda, ya. Saya nggak akan bilang orang bilang yang buat itu salah dan benar gitu loh. Karena kadang-kadang berbeda-beda tergantung industrinya. Nah satu lagi, kalau saya dan tim itu lebih fokus mengajarkan orang digital itu untuk khusus pebisnis jaringan. Jadi tidak global. Saya tidak ngajarin orang untuk dropship, tidak ngajarin untuk jualan, mengiklan, tidak. Tapi untuk pebisnis jaringan secara umum. Baik itu pebisnis MLM, asuransi, atau Anda jadi seorang sales atau apapun ya. Artinya saya lebih spesifik di situ. Gitu loh, lebih spesifik. Jadi artinya cara itu bisa berbeda-beda. Tetapi caranya bagaimana, detailnya bagaimana, tentunya saya nggak ajarkan di sini. Lebih banyak saya akan mengajarkan dalam e-course. Makanya Anda harus gabung di e-course. Bagi yang belum gabung, ya. Dan satu lagi, kalau misalkan Anda sudah gabung pun, tapi kalau Anda tidak merubah yang namanya kalau sudah belajar tentang sosial media, tidak merubah habitnya, tapi habitnya masih suka-suka, posting masih suka-suka, ini masih suka-suka, tidak ada patternnya, tidak ada polanya, sama aja gagal. Artinya 90 social media tracker inilah guidance Anda. Ini adalah bukan dengan membeli buku ini, Anda mengorder ini langsung Anda mempraktekkan Anda sukses, bukan. Tapi habit Anda yang akan berubah. Nah kalau habit Anda berubah, tentunya knowledge Anda bertambah, ya. Dan Anda lebih gampang ngumpulin daftar nama, lebih gampang untuk presentasi, lebih gampang untuk prospek. Kan akhirnya akan berubah kan habitnya. Namanya habit yang mengubah habitnya berubah dan lebih positif dan lebih produktif. Namanya ada banyak teman, banyak calon prospek, tentunya mungkin ada penjualan, ada komisi, kan begitu, sesimpel itu gitu loh. Prosesnya itu yang perlu Anda dalamin gitu loh. Pak Herdoni, terima kasih pencerahannya Bang, sangat mantap. Bang Indra aja terima kasih, yes go. Setiap hari ada apa online Zoom-nya tulang. Aku baru nonton video-videonya aja. Di mana kita tahu kalau pembelajaran online-nya? Di grup Facebook kalau untuk yang member. Ya, karena di grup Facebook itu hanya untuk yang member e-course Digital Networker. Ya, di grup Facebook itu hanya yang diundang hanya untuk khusus member. Tapi kalau yang di sini ini kan hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari ini saya kasih, ya makanya knowledge-nya pun ataupun skill-nya itu masih yang umum-umum aja gitu loh. Tapi kalau yang di e-course itu detail banget sama praktek-prakteknya sekalian. Nur Edisia Bang, mantap penjelasannya, terima kasih, siap belajar di e-course digitalnya, ya. Oke, ya. Bagi teman-teman nanti yang pengen juga belajar e-course digitalnya, nanti Bang Ari tolong bisa diposting nggak di grup ini Bang Ari? Linknya Bang. Linknya mana? Oh ini udah ya. Saya pin itu linknya, kalau yang pengen gabung linknya sudah ada tuh. Saya pin di paling atas, lihat komennya. Oke, ada lagi yang pengen ditanyakan? Sekali lagi jangan lupa di-share ya. Ada lagi yang pengen ditanyakan atau pengen disampaikan? Udah lumayan lama juga nih. Oke guys. Oke. Ya nggak apa-apa Umi, telat lagi coach. Baru pulang dari perjalanan ini coach. Oke, ya nggak apa-apa. Ya,
sekali lagi teman-teman, kita kembali ke topiknya. Itu topiknya adalah Anda jangan overclaim ya. Jangan suka overclaim. Ya, overclaim itu hanya akan mengakibatkan Anda mengalami apa ya? Selain dari bisnis Anda tidak akan sustain, dan juga industri akan menjadi jelek gitu loh. Ya, kita main yang real aja, yang fakta-fakta aja. Tidak usah overclaim, baik itu overclaim produknya, baik itu overclaim komisinya, perusahaannya, leadernya sekalipun, apapun itu ya. Jangan kita terjebak dalam hal-hal seperti itu. Lebih bagus lebih banyak kita membangun hubungan dan banyak orang, memberi manfaat kepada banyak orang. Terus habis itu nanti kita mau tanya orang itu mau menawarkan produk ataupun bisnis kita, terserah. Itu jauh lebih powerful ya. Kenapa saya bilang seperti gini? Karena saya sudah praktekkan. Artinya kalau Anda belum praktekkan, ini hanya masalah kebiasaan aja. Kalau Anda sudah membiasakan, nanti akan menjadi lebih ringan. Oke, guys, terima kasih. Saya rasa itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin besok ya, bagi teman-teman yang saya akan live lagi besok jam 3.30 ya, WIB. Jadi bagi Anda yang pengen besok ada waktu, silahkan ini apa namanya, ajak teman-temannya lah, besok lah, ajak teman-temannya supaya ngikutin live, siapa tahu bermanfaat bagi mereka. Oke? Itu aja, kita ketemu lagi. Saya Indra Jayapurba, saya out. Bye-bye.